Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafakinasi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pamulang dengan nomor induk 1810105061119 dan kode kelas 07 SMJP 021. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu Alternatif Strategi, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Musyfik Salami, SOS MM. Materi yang akan saya bawakan berjudul Model Alternatif Meraih Keunggulan Kompetitif, Studi Kasus pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu alternatif strategi. Alternatif strategi adalah suatu konsep pilihan yang digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengendalikan masalah dan disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi agar suatu perusahaan memiliki peluang untuk mencapai sasaran bisnis, yang juga berperan dalam memudahkan pengendalian distributor, pemasok, dan juga pesaing pada suatu bisnis. Alternatif strategi akan membantu perusahaan dalam memformulasikan strategi yang baik dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, logis, dan juga rasional. Untuk merencanakan penetapan dan kebijakan strategi alternatif, perusahaan bisa mengkombinasikan antara kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal perusahaan, serta peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal perusahaan untuk menentukan alternatif strategi pada perusahaan dengan menggunakan matriks SWOT seperti berikut ini. Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan yang mana nantinya akan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT juga akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Nah, matriks SWOT itu sendiri terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama adalah strategi SO atau Strength Opportunity, kekuatan dan juga peluang. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang kedua adalah strategi Strength Threat, yaitu kekuatan dan juga ancaman. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Yang ketiga adalah strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu kelemahan dan juga peluang. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan strategi yang keempat yaitu strategi WT atau Weakness Threat, yaitu kelemahan dan juga ancaman. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan, serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman yang ada. Nah, teman-teman, manfaat dari alternatif strategi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manfaat finansial dan juga manfaat non-finansial. Untuk manfaat finansial, yaitu dapat membantu perusahaan menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang dapat menguntungkan perusahaan, serta menunjukkan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam bidang penjualan, profitabilitas, dan produktivitas. Yang kedua adalah manfaat non-finansial, yaitu dapat membantu manajemen strategi untuk menghindari masalah dengan menggunakan interaksi antar divisi dan fungsi, sehingga alternatif strategi bisa menunjukkan letak di mana perusahaan memerlukan tindakan korektif atau perbaikan. Nah, dengan menggunakan alternatif strategi pada perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perusahaan dalam bidang industri akan resisten terhadap perubahan-perubahan teknologi. Yang kedua, permintaan produk menjadi lebih stabil. Dan yang ketiga, pada kondisi target pasar yang jenuh, perusahaan memiliki peluang untuk membuat alternatif pertumbuhan selain merebut pangsa pasar dari pesaing. Selanjutnya, alternatif strategi memiliki 3 model yang biasa digunakan untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah model organisasi industri. Model ini akan lebih ditekankan pada struktur industri atau daya tarik eksternal yang akan menggambarkan bagaimana perusahaan mengembangkan strategi daya saing dan keunggulannya. Model organisasi industri ini akan menjelaskan bagaimana perbedaan kinerja organisasi, bagaimana mempertahankan keunggulan bersaing, dan bagaimana cara mengembangkan kekuatan eksternal sebagai basic untuk penentuan keputusan strategi. Model yang kedua adalah model bebas sumber daya.
Model ini difokuskan pada pendekatan bahwa perusahaan adalah sekumpulan aset, kapabilitas, dan budaya organisasi yang berbeda. Perbedaan ini menjadi daya tarik tersendiri agar perusahaan mampu memiliki keunggulan dalam bersaing secara berkelanjutan. Model ini berpendapat bahwa core competencies adalah cara perusahaan bisa di atas rata-rata yang akan menjadi sumber competitive advantage. Model bebas sumber daya mencerminkan kekuatan internal dalam perusahaan yang akan digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Bila perusahaan bisa menyatukan atau mencocokkan antara sumber daya dan peluang, maka perusahaan dikatakan memiliki fit strategi. Model yang ketiga adalah model gerilya. Model ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan harus adaptif dengan perkembangan yang dinamis atau berubah-ubah. Pendekatan ini menunjukkan keunggulan kompetitif yang sifatnya sementara karena faktor eksternal yang selalu memiliki perubahan yang radikal dan revolusioner. Contohnya adalah ketidakstabilan pasar, perkembangan teknologi, dan juga perubahan lain yang akan memaksa perusahaan untuk bisa beradaptasi agar bisa mempertahankan nilai kompetensi perusahaan dan tetap bisa bersaing dalam industri. Perubahan-perubahan ini akan membuat perusahaan lebih cepat, agresif, dan inovatif dalam melakukan penyesuaian visi misi, kapasitas, dan taktik untuk melakukan perubahan. Nah, teman-teman, alternatif strategi itu dibagi menjadi 7, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi merger dan akuisisi, strategi kemitraan, strategi turnaround, dan juga strategi likuidasi. Sekarang kita bahas satu-satu yuk. Strategi yang pertama adalah strategi integrasi. Strategi integrasi adalah strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan juga pesaing. Strategi integrasi dibagi menjadi 3, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Integrasi ke depan atau forward integration berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel. Satu cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah pewaralabaan atau franchising. Bisnis memanfaatkan pewaralabaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka. Bisnis dapat melakukan ekspansi secara cepat melalui pewaralabaan karena biaya dan peluang yang muncul disebar di kalangan banyak individu. Integrasi yang kedua adalah integrasi ke belakang atau backward integration. Integrasi ke belakang adalah sebuah strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Strategi tersebut sangat tepat ketika pemasok perusahaan yang ada saat ini tidak bisa diandalkan, terlampau mahal, atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga adalah integrasi horizontal atau horizontal integration. Integrasi horizontal mengacu pada strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing perusahaan. Merger, akuisisi, dan pengambil alihan atau takeover di antara para pesaing memungkinkan peningkatan skala ekonomi serta mendorong transfer sumber daya dan kompetensi. Strategi yang kedua adalah strategi intensif. Strategi intensif adalah strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. Strategi intensif terbagi menjadi 3, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produk. Penetrasi pasar atau market penetration merupakan strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi, penjualan secara ekstensif, atau pelipat gandaan upaya-upaya pemasaran. Selanjutnya, pengembangan pasar atau market development meliputi produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis yang baru. Dan pengembangan produk atau product development yang merupakan sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Strategi yang ketiga adalah strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi dibagi menjadi 2, yaitu diversifikasi terkait dan diversifikasi tak terkait. Strategi diversifikasi terkait terjadi ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Dan diversifikasi tak terkait terjadi ketika rantai nilai bisnis sangat tidak mirip sehingga tidak ada hubungan lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif.
Strategi yang keempat adalah strategi merger dan akuisisi. Strategi merger terjadi manakala dua organisasi yang berukuran kurang lebih sama bersatu untuk membangun satu unit usaha. Dan strategi akuisisi terjadi ketika sebuah organisasi yang besar membeli atau mengakuisisi suatu perusahaan yang lebih kecil ataupun sebaliknya. Strategi yang kelima adalah strategi kemitraan atau joint venture. Strategi kemitraan adalah strategi yang dijalankan apabila ada dua atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan atau pengkongsian sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu. Nah, kemitraan strategis bisa memiliki banyak bentuk, termasuk outsourcing, penyebaran informasi, pemasaran bersama, serta penelitian dan pengembangan bersama. Strategi yang keenam adalah strategi turnaround. Strategi turnaround merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan perusahaan dari kondisi penurunan prestasi ke kondisi berlaba. Strategi turnaround ini memiliki 3 tahapan, yaitu find atau tahap menemukan sumber masalah, action atau serangkaian langkah konkret untuk menyelesaikan masalah, dan recovery, yakni tahap berlangsungnya pemulihan keadaan perusahaan dari kondisi yang merugikan dan illiquid menjadi berlaba dan cukup liquid. Dan strategi yang terakhir adalah strategi likuidasi. Strategi likuidasi adalah strategi yang merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara emosional berupa penjualan seluruh aset perusahaan secara berpisah-pisah untuk kekayaan. Selanjutnya adalah alternatif-alternatif yang perlu untuk dihindari oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah mengelola perusahaan berdasarkan eksplorasi atau mengikuti prinsip. Yang kedua, mengelola perusahaan berdasarkan krisis. Dan yang ketiga, mengelola perusahaan secara subjektif. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita lihat contoh studi kasus masing-masing strategi pada PT Indofood Sukses Makmur. Strategi yang pertama adalah strategi integrasi. Teman-teman masih ingat kan kalau strategi integrasi itu terbagi menjadi 3, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan juga integrasi horizontal. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, untuk integrasi ke depan, contohnya seperti ini. PT Indofood Sukses Makmur mempunyai jalur distribusi yang efektif untuk mendistribusikan produknya ke pasar dengan PT Indomarko Adiprima sebagai distributor utama yang memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akuisisi vertikal yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur terhadap PT Indomarko Adiprima membuat pelaku usaha yang lain tidak dapat mendistribusikan produknya melalui PT Indomarko Adiprima karena semenjak diakuisisi oleh PT Indofood Sukses Makmur, PT Indomarko Adiprima tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan dan atau menyaingi kegiatan usaha PT Indofood Sukses Makmur. Integrasi yang selanjutnya adalah integrasi ke belakang, contohnya seperti ini. PT Indofood mengakuisisi PT London Sumatera. PT London Sumatera memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan oleh PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Hal ini dilakukan mengingat PT Indofood memenuhi hampir 70% minyak sawit mentah CPO melalui impor. Akuisisi itu memungkinkan perseroan meminimalisasi risiko akibat kenaikan harga CPO di pasaran internasional. Selain itu, Indofood juga mengakuisisi PT Bogasari Flour Mills untuk memenuhi kebutuhan tepung untuk memproduksi mie sebagai bisnis utama PT Indofood. Integrasi yang ketiga yaitu integrasi horizontal. Contohnya seperti ini. PT Indofood membeli atau menguasai Supermie dan Sarimi yang menjadi pesaing bagi produk Indofood yaitu Indomie. Nah, pembahasan yang kedua adalah strategi intensif. Strategi intensif juga dibagi menjadi 3, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produk. Kita bahas satu-satu ya. Untuk penetrasi pasar, contoh studi kasusnya seperti ini. Dalam strategi penetrasi pasar, PT Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Kreativitas pesan yang disampaikan mencerminkan personifikasi merek. Sebagai contoh produk, Indomie sebagai mie instan keluarga yang lezat dan bergizi. Selanjutnya, yang kedua adalah pengembangan pasar. Contoh studi kasusnya, salah satu channel distribusi yang telah dipunyai Indofood adalah warung Indomie. Cara yang digunakan untuk mengefektifkan warung tersebut adalah dengan mengajarkan kepada para pengelola warung membuat Indomie, mensupport warung-warung mereka dengan spanduk, sekaligus memonitori ketersediaan produk Indomie. Selanjutnya, pengembangan produk.
Contoh studi kasusnya, PT Indofood menggunakan strategi ini untuk meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada, sehingga konsumen tertarik dengan produk tersebut. Dengan menciptakan produk yang berbeda dengan produk dari perusahaan yang lain, konsumen akan lebih tertarik dan mau saja membeli dengan harga yang lebih mahal yang dikarenakan oleh perbedaan tersebut. Contohnya, PT Indofood mengeluarkan produk mie instan dengan merek Indomie yang mempunyai banyak varian rasa seperti kari ayam, ayam bawang, kaldu ayam, dan sebagainya. Strategi yang ketiga adalah strategi diversifikasi, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu diversifikasi terkait dan juga diversifikasi tidak terkait. Untuk contoh studi kasus diversifikasi terkait adalah sebagai berikut. PT Indofood sukses makmur melakukan diversifikasi terhadap produk mie instannya, yaitu antara lain Indomie, Pop Mie, mie telur cap 3, ayam, Indomie Jumbo, Pop Bihun, sari mie ekstra besar, Indomie kriuk, Indomie spesial, dan lain-lain. Untuk contoh studi kasus diversifikasi tak terkait adalah PT Indofood sukses makmur memutuskan untuk memperluas industrinya dengan mendirikan Indo Property yang bergerak di sektor properti dikarenakan PT Indofood sukses makmur melihat peluang yang besar di dalam bisnis properti di Indonesia saat ini. Selanjutnya, untuk contoh studi kasus pada strategi merger dan akuisisi adalah PT Indofood sukses makmur memutuskan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawannya sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Yang selanjutnya, strategi turnaround. PT Indofood sukses makmur melepas seluruh kepemilikan saham divestasi di PT Cipta Kemas Abadi yang bergerak di bidang usaha industri kemasan fleksibel dan styrofoam. Kemudian pada strategi likuidasi, contoh studi kasusnya adalah PT Indofood sukses makmur melikuidasi anak perusahaannya yaitu PT Gizindo Prima Nusantara yang memproduksi produk makanan bayi seperti Sun, Promina, dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir nilai penjualan yang diperoleh dari PT Gizindo terus mengalami penurunan. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan pada materi kali ini adalah alternatif strategi sangat diperlukan dalam sebuah bisnis atau perusahaan karena alternatif strategi dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan tentu akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah dan dengan adanya alternatif strategi maka perusahaan akan mendapatkan beberapa pilihan solusi penyelesaian permasalahan dan bisa membuat sebuah keputusan yang tepat. Alternatif strategi juga akan membantu perusahaan dalam menetapkan arah di mana sumber daya manusia dan sumber daya material bisnis akan diterapkan untuk mengendalikan masalah sebagai peluang yang lebih besar dalam mencapai sasaran, seperti pemasok, distributor, dan juga konsumen. Kemudian, perusahaan dapat memiliki pilihan model alternatif strategi yang biasa digunakan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu model organisasi industri, model bebas sumber daya, dan juga model gerilya. Selanjutnya, perusahaan juga bisa bebas menentukan jenis-jenis alternatif strategi tergantung dengan permasalahan yang dihadapi, seperti strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi merger dan akuisisi, strategi kemitraan atau joint venture, strategi turnaround, serta strategi likuidasi. Nah, teman-teman, selesai juga penjelasan materi tentang alternatif strategi. Berikut contoh studi kasusnya pada PT Indofood sukses makmur. Saya Salsabila Syafakinasi, pamit undur diri. Bang Markum pakai sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.